أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nas mengajarkan kepada kita yang pertama adalah kita harus berusaha untuk tawadhu, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang pertama, Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, a'udzu, aku berlindung kepada Rabb-nya manusia. Ini menjelaskan kepada kita bahwa setiap detik, setiap saat kita sangat memerlukan pertolongan dari Rabb, dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang menguasai dan melindungi, mengatur setiap hal di dunia ini dan menyiapkan, memberikan apa yang kita butuhkan ketika kita hidup di dunia ini. Baik dari itu kebutuhan fisik maupun kebutuhan rohani. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan semuanya kepada kita. Dan kita harus berlindung, mencari perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berlindung kepada seseorang tentu dia akan sangat menghormati, tidak berbuat sombong. Orang datang ke rumah Anda mencari perlindungan agar tidak mendapatkan bahaya atau tidak disakiti orang lain, tidak dizalimi orang lain, tentu dia di rumah Anda akan berhati-hati dan akan menghormati hak Anda, memuliakan Anda, dan dia merasa rendah di hadapan Anda. Begitu juga ketika kita sebagai manusia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus memiliki sikap rendah, merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam surat An-Nas ini Allah Subhanahu wa taala juga mengajarkan kepada kita untuk berlindung kepada satu hal yang sangat penting sekali, yang apabila kita tidak perhatikan itu bisa menjerumuskan kita, yaitu min syarril waswasil khannas, dari keburukan waswas, bisikan-bisikan, makhluk yang memberikan bisikan-bisikan kepada kita. Al-khannas, al-waswasil khannas. Waswas itu memberikan bisikan, al-khannas itu tersembunyi, tidak terlihat, tidak terasa. Dia datang kemudian memberikan bisikan-bisikan, mengajak kita, memberikan kita saran, memberikan kita masukan-masukan yang negatif, mengajak kita untuk berbuat dosa, mengajak kita untuk melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Datang kemudian pergi. Seperti orang yang berbisik sampai kita tidak menyadari, dia datang kemudian kita sadar itu suara siapa? Oh, hilang lagi, menghilang lagi. Kemudian datang lagi, memberikan bisikan-bisikan. Kemudian hilang lagi. Waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang dia itu masuk ke dalam hati, memberikan waswas ke dalam dada manusia. Ini bisa berupa setan dari jenis jin. Yang setan itu bisa masuk ke dalam tubuh kita, mendekat kepada, masuk ke dalam dada kita dan menunggu hati kita ini ada celahnya. Ketika hati itu terbuka, ketika ada celahnya, maka dia masuk membisikkan hal-hal negatif, ajakan-ajakan dosa, berzina, ada yang mengajak untuk memakan harta yang haram, riba, ada yang mengajak untuk melakukan pelanggaran terhadap syariat Allah, mencoba mencicipi hal-hal yang haram.
Ini waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan di dalam hati manusia. Jadi dia itu menunggu di dalam hati kita. Di dalam dada kita ini menunggu kapan waktu yang tepat, waktu bisa masuk ke dalam hati kita. Minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia. Ini merupakan bahaya yang sangat besar sekali yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nas ini. Bahkan saking bahayanya, karena ini akan terus-menerus selama hidup manusia akan ada was-was ini dari dia lahir nanti sampai dia meninggal, diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ada selalu was-was dari jin dan dari manusia. Maka kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah sampai 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb-nya manusia, yang mengatur manusia, Rabb manusia yang memelihara manusia, yang melindungi manusia. Malikin nas, dan juga dari yang kedua, kita berlindung kepada Allah yang dia memiliki sifat malikin nas, yaitu yang menguasai manusia, yang memiliki manusia, yang memiliki jiwa manusia, yang memiliki fisik, rohani manusia. Ilahin nas, yang ketiga adalah sesembahannya yang disembah oleh manusia. Jadi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ini sampai 3 kali. Berbeda dengan surat sebelumnya, yaitu surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Al-Falaq, Rabb-nya subuh, yang membuka kegelapan menjadi terang dengan adanya subuh. Min syarri ma khalaq, dari segala kejelekan apa yang dia, makhluk-makhluk yang dia ciptakan. Sekali di dalam surat Al-Falaq, kemudian dalam surat An-Nas ini 3 kali kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bahayanya lebih besar. Al-Falaq itu menjelaskan bahaya-bahaya dari eksternal, dari luar diri kita. Sedangkan di dalam surat An-Nas ini adalah bahaya yang sangat bahaya sekali, sangat besar sekali, yaitu yang ada di dalam hati kita, di dalam dada kita, yaitu disebutkan di dalam surat ini alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kita berlindung dari bisikan-bisikan yang datang kemudian pergi, datang bersembunyi masuk ke dalam dada kita, bersembunyi di dalamnya, mencari celah, mencari waktu untuk bisa masuk kemudian pergi. Seperti itu iblis menggoda Adam, menggoda Bani Adam, menggoda manusia setelah Adam. Dia datang kemudian pergi. Bahkan suaranya saja yang sampai, wujudnya tidak kelihatan. Bisikan-bisikan yang kita masuk ke telinga kita atau ke dalam hati kita ini, sampai kita tidak menyadari bahwa itu adalah bisikan dari syaitan. Maka kita selalu berlindung, dan kita disunahkan setiap pagi untuk membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, agar kita selalu ingat bahwa kita memiliki setan, kita memiliki ancaman dari setan yang bisa masuk ke dalam dada kita, menunggu saat hati kita lengah dan berikan was-was. Kemudian surat An-Nas ini juga menjelaskan bahwa ancaman dan waswasil khannas ini akan selalu ada dan akan memberikan pengaruh bagi kita. Sebagaimana iblis yang mempengaruhi Adam, fadallahuma bighurur. Iblis itu dalla itu sedikit demi sedikit, menggoda manusia sedikit demi sedikit. Ini tidak apa-apa, ini kan dosa kecil. Ini kan dosa, ini kan kesalahan kecil, insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit demi sedikit manusia digiring. Dalla itu seperti orang mengambil di dalam sumur, sedikit demi sedikit nanti akan sampai embernya itu dari dalam sumur, kemudian dia gunakan airnya. Begitu juga ketika setan menggoda manusia, sedikit demi sedikit, was-was
memberikan bisikan-bisikan sampai kita tidak sadar bahwa bisikan itu ada, dan sampai kita tidak sadar sampai pada satu titik tertentu kita sudah sangat jauh sekali dari perintah Allah Subhanahu wa taala, dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Sudah sangat jauh sekali kita melanggar. Seperti itu juga terjadi dalam dosa zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah engkau mendekati zina, karena setan itu tidak menggoda langsung pada poinnya zina. Tapi setan mengajak sedikit demi sedikit, dari step by step, langkah kecil setiap hari. Dan dia selalu konstan seperti itu, konsisten dalam menggoda manusia. Kita harus selalu membentengi diri kita dengan tauhid, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan membentengi diri kita dengan zikir ini, yaitu membaca surat An-Nas 3 kali setelah subuh, 3 kali setelah maghrib. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.